Lo sering gak sih ngerasa kayak abis lo gajian, gak berapa lama tiba-tiba uang lo habis. Terus pada saat uang lo habis lo mikir, ini uang gue sebenarnya kemana ya? Akhirnya kejadian seperti itu berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi, gajian demi gajian. Dan di satu titik lo mikir, gila kalau gue kayak gini terus gue punya apa dalam hidup ini? Gila kalau gue gini terus kapan gue punya duitnya? Habis terus. Akhirnya lu buka YouTube tips menabung, tips investasi dan segala macamnya tapi nggak berhasil juga. Mungkin lu bukan kurang dari strategi nabung atau strategi investasi atau cara-cara nabung segala macamnya. Mungkin lu nggak bisa melakukan hal itu karena lu nggak tahu 5 prinsip uang ini. Dan di prinsip yang terakhir, banyak orang yang suka salah, mayoritas gue bisa bilang 80% orang salah. Apa aja prinsipnya? Stay tune sampai habis. Let's go! Welcome to Muda Cuma Sekali Podcast. Bersama gue, Aldio Pramudia, atau bisa dikenal Ogut, seorang influencer dan social media marketer. Di podcast ini, lo akan belajar tentang self-development atau pengembangan diri dan personal branding. Podcast ini adalah senjata lo untuk menjadi versi terbaik lo dan bangun personal branding untuk reputasi lo yang akan membantu karir lo melesat. So, tanpa banyak basa-basi, kita sambut Ogut. Let's rock, baby. Yeehaw! Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali. Karena kita gak tambah muda. Buat lo yang baru pertama kali masuk ke Muda Cuma Sekali adalah self-development podcast yang ngomongin tentang karir dan edukasi, serta gue juga ngobrolin tentang personal branding. Nah, di podcast kali ini gue mau menyapa teman-teman Ogut yang sering mampir ke podcast gue. Salam hormat buat lo semua dan I love you all. Karena lo semua gue semangat buat mengedukasi dan bikin konten terus-menerus tanpa lelah. Ya, sebenarnya sih lelah juga bikin konten ya. Oke, so di kali ini gue akan ngebahas topik yang wajib banget, sewajib-wajibnya lu tuh ngerti tentang topik ini kalau lu nggak mau kere. Oke, topik kali ini gue ngomongin tentang uang. Kenapa gue ngomongin tentang uang? Karena dari zaman kita sekolah, kita nggak pernah diajarin tentang uang. Yang kita diajarin adalah skill atau kemampuan kita untuk mencari uang. Bukan belajar tentang peraturan di uang itu tersebut. Gimana? Ngerti apa enggak nih ya? Gua jelasin lagi ulang deh. SD, SMP, SMA, kuliah itu kita diajarin untuk kita memahami sebuah profesi tertentu. SD kita diajarin dasar-dasar berhitung, membaca, menulis. SMP kita diajarin kayak fisika, kimia dan segala macamnya. SMA kita udah langsung dijurusin, lu mau ke arah apa? Penjurusannya apa? IPA atau IPS udah disiapin juga. Kuliah kita belajar skill kita, engineering, teknik, lawyer, hukum dan segala macamnya, uang, manajemen dan segala macamnya. Tujuannya adalah lu belajar untuk menjadi seseorang dengan profesi tertentu. Tapi nggak pernah diajarin gimana caranya si uang itu bekerja biar masuknya ke kantong lu, bukan ke kantong orang lain. Gimana caranya kita bisa menternakkan uang biar berlipat-lipat ganda? Nah, gue punya 5 tips yang gue bakal share ke lo semua. Dan tips yang paling terakhir, itu banyak banget 80% orang salah dan melakukan hal pelanggaran tersebut, oke? Nah, kalau misalnya ditanya, "Bang, emang lu udah kaya apa belum? Kok udah sharing-sharing tentang money?" Oke, gue bilang kalau misalnya kaya menurut gue itu penghasilan harus 100 juta sebulan bersih. Tapi gue belum sampai situ. Nah, ini adalah prinsip uang yang sampai saat ini kalau gue dibandingin sama teman-teman gue, financial gue cukup sangat safe, oke? Dan ini 5 pelajaran ini gue pelajarin dari orang-orang yang memang berhasil, dari buku-buku yang dibaca sama orang-orang berhasil, dan dari pengalaman pribadi, oke? Nah, kalau misalnya lu bilang, "Ah, lu belum kaya, ngapain share-share tentang uang ya?" Terserah lu, kalau misalnya lu nggak mau dengerin gue, ya udah lu matiin aja podcast-nya ya kan, yang rugi lu sendiri kok. Toh lu nggak bayar ini, kecuali kalau misalnya gue bayar, gue belum melakukan.
terus gue minta bayaran ke lu padahal gue belum nyampe ke sana, ya baru lu komplain, ini mah gratis. Ya lu pegang aja lah. Kok gue jadi kesel gitu sih. Oke, kita langsung aja. Ini 5 prinsip tentang uang yang suka banyak orang langgar sehingga orang tersebut jadi miskin atau kere. Oke, ya nggak miskin lah. Maksudnya ya hidupnya muter-muter gitu aja, oke. Dan prinsip uang ini nggak melulu harus ngelihat, oh ini cuma prinsip buat pengusaha, ini prinsip buat freelancer, ini buat prinsip buat karyawan. Semuanya, oke? Semua profesi tentang uang. Oke? So, kita mulai dari yang pertama. So, yang pertama, prinsip pertama tentang uang adalah money is like a hot girl. Oke? Gue ulang ya. Money is like a hot girl. Oke? Nah, lu pada tau lah mau cewek mau cowok jenis kelamin lo apapun itu. Cowok itu kan yang mengejar cewek ya. Orang-orang umumnya pada bilang kayak gitu sih ya. Nah, lu tahu kan, cewek cantik, cewek yang hot itu banyak yang suka, tapi yang diterima itu dikit. Paling satu, ya kan? Nah, kalau misalnya lu cowok, lu sadar banget, cewek cantik, semakin lu kejar, semakin lu baik-baik sama dia, ujung-ujungnya lu jadi friendzone. Ujung-ujungnya lu nggak jadi pacarnya dia atau nggak jadi istrinya dia. Akhirnya pada saat lu kejar, dia jual mahal. Dia nyuekin lu, di chat nggak dibales. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang ngejar dia. Terus apa spesialnya lu dibandingin sama orang-orang lain? Begitu juga tentang uang. Banyak orang-orang itu yang mengejar-ngejar uang. Dia kerja siang malam, dia cari kerjaan yang paling ngasih gaji tertinggi, dia kuliah tinggi-tinggi untuk dapat pekerjaan dengan keamanan, pensiun dan segala macamnya. Ya kan? Itu namanya mengejar uang. Oke? Dan yang paling bikin uang itu lari dari lu adalah kalau setiap activity lu, kalau setiap usaha lu, kalau setiap kerjaan lu selalu mikirin, "Gua kerja ini dapat berapa? Gua kerja ini dapat berapa?" It's only about how much I got. It's only about berapa duit yang gue dapetin dari kerja ini. Berapa duit yang gue dapetin dari kerja ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, lu tahu remote nggak? Remote itu, ini fakta hidup ya, logikanya juga gue cuma bisa jelasin sekali doang nih logikanya. Lu kalau cari remote yang lagi hilang, itu suka nggak ketemu. Sering nggak lu kayak gitu? Pas nggak lagi nyari remote, ada remote-nya. Sering nggak lu ngerasa gitu? Di remote dicari kemarin nggak ada, sekarang gue nggak nyari, ada. Sering nggak kayak gitu? Sama seperti uang. Gue pernah dengar atau nonton ya, lupa gue, wawancara dari Mark Zuckerberg yang punya Facebook, Steve Jobs yang punya Apple. Itu mereka ditanya, ya kan, "Kenapa lu mau buat ini? Kenapa lu buat Facebook? Kenapa lu buat Apple? Apakah buat money?" Jawaban mereka, "Enggak, gue nggak mau money kok. Gue nggak mikirin ini tentang duit ya. Gue pikirin itu nomor sekian lah money ya kan. Tapi gue mikirin gimana gue menciptakan sebuah produk yang bagus, gimana gue menciptakan social media yang bagus." Itu yang gue pikirin. Nah, gue nggak kepikiran sama sekali tentang money, ya kan. Nah, kebanyakan orang-orang itu ngejarnya money. Gaji gue berapa ya sebulan ya? Oh, pindah ke sini naik berapa ya sebulan ya? Pindah ke sini lagi naik berapa sebulan ya? Tapi dia nggak fokus ke value atau kualitas kerjaan yang dia kerjain. Oke? Nah, jadi prinsip pertama ini adalah if you want money, don't chase money. Kalau lu mau money, jangan kejar uang. Kalau kamu mau hot girls atau cewek yang hot, cewek yang bohai, aduhai, cakep, lakab lihai, asoy geboy, sering nyonyoy, tual enjoy misalnya kayak gitu, jangan lu kejar. Tapi bikin si cewek itu penasaran sama lu. Jadi lu tuh beda daripada orang-orang lain yang mengejar si cewek tersebut. Oke? Sama seperti money. Semua orang mayoritas ngejarnya uang. Nah, jadilah berbeda orang yang nggak ngincer uang. Contohnya seperti apa? Pengalaman gue pribadi, waktu gue buat YouTube, ya gue tahu itu ada AdSense. Tapi gue nggak semata-mata ngelihat AdSense-nya itu. Semata-mata gue
cuman mau duitnya. Tapi yang gue pikir adalah, oh ini hal yang bermanfaat. Oh ini hal yang membuat gue bisa berguna bagi banyak orang, bermanfaat bagi orang. Selama 6 bulan gue nggak dapat AdSense, ya belum gue tarik juga sih. Ya kan? Gue nggak pikirin, gue cuma bikin konten. Tiba-tiba pas gue ngeliat AdSense pertama gue, itu gede. Oke? Sama seperti gue bikin podcast ini, emang podcast ada AdSense-nya? Ada, cuman gue nggak nyalain. Sama gue bikin konten di Instagram, emang Instagram ada AdSense-nya? Nggak ada. Ya tapi gue tetap bikin, kenapa? Karena lu pada butuh. Dan gue berpikir bahwa gue bernilai sebagai manusia untuk bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya job datang, endorse, ya kan? Jadi pembicara. Terus abis itu gue bisa buka social media agency karena diminta sama orang, tolong dong bantuin saya Instagram saya. Akhirnya gue bisa bikin online course yang bisa ngajarin lu buat bangun personal branding. Lu bisa cek di bit.ly/belajar IG Ogut. bit.ly/belajar IG Ogut. Belajar IG Ogut. bit.ly/belajar IG Ogut. Promosi sedikit biar lu bisa belajar personal branding juga. Dicek ya. Nah, kayak gitu. Itu yang gue alamin. Itu rule yang pertama. Money is like a hot girls. So if you want money, don't chase the hot girls. Make the hot girls curious about you, and let her chasing you. Oke? Gitu. Jadi kalau misalnya lu mau money, jangan ngajar uang. Tapi bikin uang itu penasaran sama lu sehingga lu yang dikejar-kejar sama uang. Oke, caranya gimana? Caranya bikin sesuatu hal yang berkualitas, bermanfaat buat orang banyak. Oke, dan jangan lupa, lu boleh kok kalau lu bermanfaat buat orang banyak, lu kasih tarif orangnya. Oke, sip, itu yang pertama. Yang kedua, always pay yourself first, minimum 10%. Nah, ini orang banyak yang salah ya sama prinsip ini. Orang kalau misalnya gajian pertama kali yang dibeli adalah hobinya dia, misalnya beli tas atau beli robot-robotan Gundam atau beli diecast atau beli apapun itulah, dan upgrade laptop, upgrade handphone segala macamnya. Lu sadar nggak sih? Lu kalau misalnya beli tas, beli barang-barang koleksi, Hot Wheels lah dan segala macamnya, itu tuh lu ngebayar orang yang jualan Hot Wheels, bukan ngebayar diri lu sendiri. Oke? Yang harusnya lu lakukan adalah lu ngebayar diri lu sendiri. Ini prinsip dari buku judulnya The Richest Man in Babylon. Cara orang terkaya dulu di Babylon itu melipat gandakan uang. Nah, ini sebenarnya sistemnya adalah nabung. Oke, nabung. Banyakan orang yang salah itu nabung di akhir setelah dia belanja. Sementara yang benar rule-nya adalah always pay yourself first, minimum 10%. Bayar dulu diri lu pertama kali, baru lu bayarin orang lain. Jadi kalau lu beli roti, lu tuh bayar tukang rotinya. Lu beli komputer, lu bayar tukang komputernya. Lu beli gelas, lu bayar tukang gelasnya. Nah, lu ngerasa itu bahwa itu adalah, oh ya bayaran buat gue karena udah capek-capek kerja. Kagak, itu lu bego. Lu itu ngebayar orang lain, bukan ngebayar diri lu sendiri. Nah, yang pertama lu harus lakukan adalah waktu lu dapat gajian langsung potong minimal 10%. Kalau di buku Richest Man in Babylon itu dia ngomong, if you have 10 coins, save it minimum 1 coin. Oke. Kalau gua nabung gua itu terlalu parah, jangan lu ikutin. Dulu gua punya gaji rata-rata sekitar 9 sampai 12 juta lah waktu gua kerja ya. Gue pakai cuman 2 juta sampai 3 juta sebulan. Gue bisa nabung sampai 6 juta sampai 8 juta sebulan. Akhirnya gue nggak menikmati hidup, jangan kayak gitu juga. Karena hidup juga harus dinikmatin. At least 10% atau 20% lah. Coba mulai rutinin. Setiap lu dapat duit, pisahin ATM, masukin 10% atau 20% ke situ. Habis itu dapat duit lagi, pisahin lagi 10%, 20% masukin ke situ. Sebelum lu belanjain. Oke, itu harus dipaksain mau gaji lu seberapa pun. Minimal 10%. Gue yakin lu pasti bisa. Terus, "Bang, gue gak cukup nih buat kehidupan sehari-hari." Bisa, lu hematin. Lu bisa kok akalin yang misalnya tadinya biasanya makan di warteg kan misalnya gaji lu 1 juta gitu. Ya kan? Atau enggak lah, atau gaji lu 3 juta, ya kan?
Lu ada save harus 300.000, ya udah lu kurangin nongkrong lu, oke? Lu kurangin makan di luar lu, demi lu nge-save itu, dan saving itu harus dipaksain, harus dibela-belain, oke? Terus pertanyaannya selanjutnya adalah, kalau misalnya gua udah nyisihin atau membayar diri gua minimal 10% setiap bulan, udah rutin dalam beberapa bulan gini, selanjutnya uang yang ada di tabungan ini harus gua apain? Nah, uang yang ada di tabungan ini harus lo lakukan di rule yang ketiga. Rule yang ketiga adalah buy asset, not liability. Oke? Buy asset, not liability. Apa bedanya aset dan liability? Aset itu adalah ya aset. Liabilitas itu kalau bahasa akuntansinya jelas kewajiban gitu ya. Simpelnya gini, ini bukan prinsip akuntansi ya, tapi ini prinsip yang diajarin bokap gua, ya kan? Dan ini sumbernya dari Rich Dad Poor Dad. Aset itu adalah barang yang lu belanjakan sehingga lu bisa menghasilkan uang kembali. Ingat ya, aset adalah barang yang lu belanjakan sehingga barang itu bisa memberikan lu uang kembali. Aset adalah barang yang lu belanjakan sehingga barang itu bisa menghasilkan uang lu kembali. Sementara liability atau kewajiban adalah barang yang lu belanjakan dan barang itu malah mengeluarkan uang lagi dari diri lo. Jadi nyedotin duit kayak lintah darat. Langsung aja kasih contoh. Aset atau liability. Contoh-contoh liability itu handphone. Kenapa handphone itu liability? Karena handphone itu setelah lu beli, lu harus beli pulsa. Lu harus kalau misalnya rusak ganti. Belum lagi harus beli power bank. Belum lagi harus beli casingnya dan segala macam. Itu liability. Liability lagi apa? Motor atau kendaraan, mobil. Motor atau kendaraan mobil, banyak orang yang bilang aset. Kenapa? Alasannya karena bisa dijual lagi. Itu salah. Dijual lagi harganya turun, bro. Kalau lu bilang motor ini bisa jadi sewaktu-waktu gua jual kalau dalam keadaan kepepet, betul. Iya. Tapi itu bukan aset, itu adalah liabilitas. Kenapa? Karena pada saat lu beli mobil, lu beli motor, lu harus ganti oli, lu harus bayar asuransi, lu belum bayar STNK, pajak tahunan, terus lu belum lagi bayar bayar beli ban, terus abis itu servis rutin bulanan, dan setiap bulannya lu sadar nggak sih, lu tuh ada kena namanya depresiasi. Depresiasi itu adalah pengurangan nilai aset. Pada saat lu beli handphone, handphone itu lu buka, lu nyalain, lu jual lagi ke orang, itu turun harganya. Misalnya dari 10 juta jadi cuma 7 juta. Nah, depresiasi itu adalah selisihnya. Jadi depresiasi itu 3 juta. Depresiasi handphone lu pada saat lu beli, terus lu jual lagi langsung ke orang. Pas udah dibuka casingnya atau packagingnya, itu depresiasinya 3 juta. Nah, itu tuh lu kena seperti itu. Nah, mungkin lu ada yang bilang lagi, "Bang, kan si motor sama mobil ini gue pakai buat kerja." Yes, kalau misalnya lu mikir kayak gitu, dalam pikiran lu mungkin itu aset. Enggak, Bro. Lu kerja bisa pakai kendaraan yang lain. Bukan itu satu-satunya cara lu untuk kerja. Lu masih bisa kerja tanpa lu pakai motor, lu masih bisa kerja tanpa lu pakai mobil. Jadi jangan jadiin alasan lu, jangan jadiin kecengengan lu mau pakai mobil atau mau pakai motor gara-gara lu males atau lu capek-capek di jalan dan lu bilang nih motor sama nih mobil ini adalah aset. Jangan. Jangan pakai kecengengan lu itu untuk membenarkan pikiran lu yang salah. Kalau lu ngomongnya gini, motor sama mobil itu bukan aset gua, itu adalah kewajiban, tapi gue pengen melakukan atau membeli aset tersebut, membeli motor sama mobil tersebut biar gua lebih nyaman ke kantor. Dan gua mampu untuk bayarin si motor sama mobil ini. Itu oke, tapi jangan sekali-kali lu bilang motor sama mobil itu aset. Motor sama mobil bisa dijadiin aset kalau lu grabin, kalau lu jadiin ini transport untuk ngambil laundryan misalnya, transport untuk bisnis lu, transport untuk catering. Itu baru bisa jadi aset. Bukan lu pakai buat lu kerja. Oke? Beda. So, itu contoh-contoh liabilitas. Jadi liabilitas adalah sesuatu hal yang lu beli terus habis itu ngurasin duit lu terus. Sekarang aset. Aset itu seperti apa? Aset yang udah paling gampang dilihat adalah tanah atau properti. Karena kalau misalnya lu beli rumah, lu tungguin setahun lagi kejual. Mmm, kebun karet, kebun dan lain-lain. Surat berharga, ya kan, saham, reksadana, obligasi dan segala macamnya. Falas, ya kan. Cryptocurrency masuk.
terus habis itu emas, perak, dirham, dan barang-barang lain yang bisa lu beli buat dijual lagi. Dan nggak harus lu yang beli sendiri. Misalnya ada temen lu adalah pedagang buah pisang, ya kan? Lu tahu nih, lu tukang dagang nih. Si orang ini tukang dagang udah bertahun-tahun jualan pisang. Terus lu bilang, "Nih gua ada uang tabungan nih, gua invest ke lu dong nih 2 juta," gitu. Habis itu ya udah dipakai sama dia, dibeliin pisang, nanti bagi hasil sama dia, uang lu dari 2 juta dapat 2,3 juta. Nah, itu juga jadi aset, oke? Aset lagi adalah ilmu juga. Misalnya lu pelajarin sebuah seminar atau workshop atau lu beli buku yang memang membantu lu untuk mendapatkan uang lebih banyak, strategi-strategi lebih banyak, itu aset lu. Kenapa aset? Karena pada saat lu beli buku, lu beli sekali, itu si buku itu nggak nyedotin ilmu lu, ya kan? Si buku itu nggak harus ganti oli, nggak harus ganti kopling, nggak harus ganti ban dan segala macamnya. Buku itu akan terus ada di otak lu dan di otak lu itu biasanya nggak bakal lupa, ada terus gitu loh. Ilmu itu ada terus, workshop lu ada terus di otak lu dan segala macamnya. Tinggal lu praktekin aja, itu bisa jadi aset. Nah, jangan sampai ketuker aset dan liabilitas tersebut. Kembali lagi ke yang uang udah lu tabungin 10%, 10%, 10% atau 20%, 30% segala macamnya itu, kalau misalnya udah kekumpul, nah lu pilih aset mana yang lu mau beli, oke? Pilih aset mana yang lu mau beli, ya kan? Makanya lu harus beli aset. Nah, cara cari pilih asetnya adalah lihat kondisi lu sekarang, profesi lu apa, lihat sekarang ini yang paling gua ngerti, itu aset apa yang harus gua beli. Misalnya lu mau invest ke temen lu lihat dulu, temen lu ini bisa dipercaya nggak? Kredibel nggak? Bisa menghasilkan uang lagi apa enggak? Selama lu belum ngerti ilmunya dan lu belum tahu mau invest apa dengan uang yang udah lu kumpulin dari 10% itu yang menyisihkannya, jangan lu invest sama sekali, oke? Jangan lu invest ke hal yang lu nggak ngerti dan lu nggak percaya sama hal tersebut, gitu ya. Misalnya lu mau main saham, ngikut-ikutan sama orang, lu kagak ngerti ilmunya, cuman ikut-ikutan aja, lu jangan masuk. Simpen aja dulu duitnya, itu. Itu prinsip yang ketiga, buy asset not liability. Gua pelajarin dari Rich Dad Poor Dad dan bokap gua. Prinsip yang keempat, ini prinsip pure dari bokap gua. Prinsipnya adalah, if you are broke, don't be fucking idiot. Don't buy things. Don't act like a fucking rich man. Oke? Sorry gua ngomong kasar ya. Artinya apa? Kalau lu kere, lu jangan kegayaan, jangan kebanyakan laga, jangan belagu, jangan sok-sokan lu jadi orang kaya. Ya kan? Kere nggak usah belagu, simpelnya gitu aja. Kalau nggak punya duit, nggak usah beli barang-barang yang nggak berguna. Contoh misalnya, oh sekarang lagi rame nih, pergi ke Jepang. Tiba-tiba ada cicilan buat ngambil tiket pesawat ke Jepang. Lagi murah nih, ya kan? Walaupun 0%. Jangan diambil. Lu kere, lu tuh miskin, lu nggak punya duit, nggak usah lu ke Jepang. Ya kan? Lu tuh nggak punya budget buat ke Jepang. Nggak usah, ya kan? Gue beberapa kali punya temen yang beberapa kali pergi ke luar negeri, ya kan? Terus gue mikir, kok nih orang ke luar negeri ya padahal ya kerjanya standar aja gitu loh. Bukan gue ngerendahin ya, maksudnya dengan posisinya dia segitu dan rata-rata gaji dia segitu, terus habis itu dia pergi ke misalnya Australia gitu, ya kan? Terus gue mikir, gue ngomong sama istri gue, "Beb, ini kok dia pergi ke Australia, emang dia sanggup ya?" Ya kan? Terus habis itu si istri gue bilang, "Loh kan ada cicilan 0% ke pakai Traveloka atau apa itu cicilan 0% gitu loh." "Oh iya ya, emang ada ya? Gue baru tahu loh coy, karena gue nggak pernah yang namanya nyicil barang yang nggak penting gitu loh. Dan gue kan nggak boleh bunga juga gitu." "Oh ada 0% ya? Iya ya? Oh gitu. Jadi sebulannya berapa?" "Oh 600.000 katanya." "Oh baru tahu gue." Terus gue tanya sama istri gue, "Beb sebenarnya kita mampu nggak sih kalau misalnya kita mau ke Australia sekarang nih?" Kayak gitu. Dia bilang, "Mampu kok. Cuman kenapa kita enggak? Ya kan kita kan fokus duitnya beliin aset, kita muter investasi, ya kan? Atau lu mau beli handphone, ya kan? Lu nggak perlu-perlu banget. Cuman karena ada promo atau cicilan, lu nyicil. Lu nyicil buat beli liability. Dua hal yang udah lu langgar dari rules of money. Lu
lu nyicil tapi buat liability, ya kan? Lu nyicil tapi lu buat liability. Itu udah salah besar. Itu udah salah besar, ya kan? Kecuali lu adalah seorang selebgram, ya kan? Atau influencer. Lu pakai handphone memang untuk bikin konten. Nah, lu butuh handphone yang cakep, ya kan? Lu nyicil handphone 0%, nggak ada masalah. Karena itu jadi duit lagi, ya kan? Alasannya misalnya disamain sama mobil gitu ya. Kan bisa pakai handphone yang lain. Permasalahannya adalah kalau teknologinya itu bagusan dengan pilihan lo, ya pakai yang pilihan lo karena buat ngasih kualitas konten ke orang lain. Seperti itu. Jadi yang nomor 4 adalah kere, nggak usah belagu. Jangan beli-beli. Bodoh amat mau alasan lo ini penting. Seringkali orang-orang bilang ini penting sebenarnya itu nggak penting. Cuman pembenaran lo doang biar lo bisa menikmati itu hal-hal yang sebenarnya lo nggak perlu. Itu yang banyak bikin orang-orang jatuh keuangannya gitu ya. Jangan. Kalau lu mau beli sesuatu hal yang sifatnya konsumtif, lu harus sediain berapa persen dari duit lu yang lu dapat setiap bulannya, lu tabung buat beli di suatu hari nanti. Misalnya lu mau liburan ke Korea, lu hitung misalnya pesawat berapa, tiket pesawat berapa, bla bla bla, anggap 10 juta. Lu punya gaji 5 juta gitu kan. Ya, lu bisa setiap bulan gua bukan cicil, maksudnya gua nabung pelan-pelan 20% dari penghasilan gua. Berarti 1 juta kalau gaji lu 5 juta. Berarti dalam waktu 10 bulan gua bisa ke Korea. Itu it's okay. It's okay banget. Gak apa-apa seperti itu. Tapi jangan lu bikin lu yang gak punya duit sekarang, lu nol sekarang, lu nyicil dengan harapan lu bakalan kerja terus. Kenapa? Karena gak tahu ekonomi sekarang udah kayak gini. Coronavirus kita gak tahu kan, banyak orang unpaid leave. Unpaid leave itu adalah cuti tapi gak dibayar. Kalau misalnya lu punya cicilan, lu bayarnya gimana? Gaji lu gak dikasih. Simpelnya gitu. Lu bayarnya gimana? Kalau misalnya lu influencer, lu beli misalnya iPhone 11, ya kan? Ya kan gue setiap hari dapat dari konten. Kerjaan gue bikin konten, ya gue masih bisa nyicil gitu loh. Karena kerjaan gue mau ada virus apa, selama si Google sama Facebook itu masih bisa survive, ya dia bakalan ngasih gue duit, simpelnya kayak gitu. Dan kalau misalnya lu udah nabung buat lu misalnya beli barang-barang konsumtif, beli liabilities tersebut, lu harus paham prinsip yang nomor 5 ini, yang terakhir, di mana orang banyak salah. Yaitu, don't be broke after buying stuff. Don't be broke after buying stuff. Oke, artinya apa? Jangan jadi orang yang bangkrut setelah membeli sebuah barang. Gimana maksudnya? Banyak banget orang-orang yang punya kebiasaan dia menabung untuk beli barang. Ya kan? Dia punya tabungan cuma 1. Terus habis itu setelah beli barang, 0, nabung lagi. Itu salah. Contohnya kayak tadi, kalau misalnya gue sisihin dengan gaji gue 5 juta, 20% buat pergi ke Korea, di bulan 10 gue bisa pergi ke Korea. Pertanyaannya adalah, perginya di bulan 10 apa? Ditunggu dulu. Kalau lu ngikutin rule yang nomor 5 ini, lu tunggu dulu sampai uang lu lebih daripada uang yang bakalan lu keluarin habis di Korea tersebut. Misalnya, oke, gue berangkatnya di bulan 14 deh. Jadi tabungan gue udah 14 juta. Jadi pada saat gue ke Korea, uang gue masih ada di tabungan 4 juta. Kenapa? Karena kita nggak tahu ke depannya ada situasi-situasi emergensi seperti apa yang bisa menimpa kita. Kalau misalnya lu abisin semua, apalagi lu cuma punya tabungan buat 1 biji doang itu buat ke Korea, lu mati. Simpelnya syukur-syukur lu punya yang ini ya, yang buat invest ya 20% itu ya. 10% atau 20% itu ya. Tapi kalau enggak lu mati gitu loh. Ya kan? Maka dari itu don't be broke after buying stuff. Jangan kebiasaan kayak dulu waktu kita kecil nabung beli robot Power Ranger, beli Barbie, beli apapun itu, habis itu kosong tabungan kita. Jangan, itu bodoh namanya. Oke? So, jadi gue kelar marah-marahnya di sini aja. Gue ngomong kayak gini agak keras biar lu tuh lebih ngerti gitu loh. Karena masih banyak hal-hal orang-orang yang kagak ngerti hal kayak gini. Ini penting banget gitu loh. Lu harus ngerti gitu loh. Ya kan?
Gua aja bisa kok punya gaji 12 juta, gue pakai cuma 2 juta, 3 juta, gue masih bisa nyambung 7 sampai 9 juta. Akhirnya gue bisa bangun restoran ayam bakar. Walaupun bangkrut, tapi gue dapat pengalaman di situ. Ya kan? Jadi please manfaatin 5 ini. Gue ulang, summary-nya yang pertama adalah money is like a hot girl, atau uang itu seperti cewek cantik. Jadi jangan mengejar uang, bikin uang itu penasaran sama kita. Dengan cara membuat value atau bermanfaat bagi orang lain, menciptakan produk yang orang lain butuhkan. Kedua, always pay yourself first minimum 10% every time you get money. Selalu bayar diri lu minimal 10% dari penghasilan lu di awal saat lu dapat uang. Berapapun itu uangnya. Lu dapat 2.000 ya lu masukin 200 perak. Lu dapat 100.000 lu masukin 20.000 atau 10.000 kayak gitu. 3, buy asset not liability. Belilah aset, jangan beli kewajiban. Beli aset, jangan beli liability. Aset adalah suatu barang yang bisa memberikan lu uang setelah lu beli. Kalau liability adalah sebuah barang yang lu beli abis itu dia malah jadi lintah darat ke lo. Keempat, kere, nggak usah belagu. Nggak usah beli barang-barang yang sifatnya liabilities karena nafsu semata akhirnya lu nyicil-nyicil, lu pinjam sana-sini. Oke? Kere, nggak usah belagu. Yang untuk beli yang barang yang sifatnya nggak penting. Sifatnya hanya nafsu belaka. Dan yang terakhir, yang kelima adalah don't be broke after buying stuff. Jangan lu jadi miskin mendadak, jangan lu jadi bokeh setelah lu beli sebuah barang. Jadi lu harus ada sisa tabungannya di situ. So, thank you banyak sudah mampir di podcast gue. See you next episode of Muda Cuma Sekali. Dan kasih tahu kalau misalnya lu suka sama podcast ini, lu bilang DM, Bang, DM ke gue, please. Bang, gue habis dengerin podcast tentang 5 prinsip uang. Gue suka banget prinsip yang ini. Lu ceritain, sangat bermanfaat Bang, terima kasih. Dan share di Instagram story lu, kasih tahu podcast gue ini biar denger sama teman-teman lu semua. So, tetap di Muda Cuma Sekali, karena kita